Eh, Nah, kaifa halukum ayyuhal ikhwah wal akhwat? Insyaallah pada kesempatan yang pagi ini kita akan mulai ya pertemuan perdana pertama, yaitu syarah atau penjelasan matan Muqaddimah Jazariyah. Matan Muqaddimah Jazariyah, dan penjelasan yang dijelaskan di sini insyaallah kita tidak terlalu panjang dan juga penjelasannya tidak terlalu pendek. Jadi yang sedang-sedang saja, dan kita akan jelaskan kalau seandainya ada mulahadzah atau segala sesuatu yang berkaitan dengan perbedaan di tajwid dan lain sebagainya, akan jelaskan insyaallah. Oke, karena di sini sudah 13 orang, jadi kita mulai saja insyaallah. Kayak waktu ya, karena melihat waktu. Ibad, mungkin jadikan anak host gitu, biar bisa share. Pencet di nama anak, terus nanti di pinggirnya ada itu kan titik tiga, itu jadikan host. Sudah, Sat. Ya, oke. Di sini penjelasan matan Jazariyah. Oke, kita langsung saja. Babul Muqaddimah, Al-Muqaddimah. Berkata Imam Ibn Al-Jazari, yaqulu Raji Afyara bin Sami'i Muhammad bin Al-Jazari Al-Syafi'i. Berkatalah Raji, yang Raji artinya adalah berharap. Af, af itu maksudnya afwi, itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbin Sami'i, Allah Azza wa Jal. Rabb ya, Rabb itu dari kata Malik, atau yang memiliki, atau yang mentadbir. Kemudian Sami'i, Sami'i itu yang mendengar, maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Muhammad itu badal dari Raji. Jadi siapa yang Raji itu yang mengharap ampunan Allah, yaitu adalah Muhammad. Muhammad ibn al-Jazari Asy-Syafi'i. Ya, Muhammad ibn al-Jazari, dari beliau dari Jazari Asy-Syafi'i, itu adalah madhabnya. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu. Ya, segala puji bagi Allah. Wa sallallahu ala nabihi. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya salawat dari Allah Subhanahu wa taala artinya pujian, dari malaikat itu adalah minta ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan dari kita orang beriman artinya adalah salawat, itu artinya adalah berdoa kepada Nabi untuk Nabi kebaikan. Nah, di sini Imam Al-Jazari tidak menyebutkan wassalamu. Nah, makanya sunnahnya itu salawat dan salam. Bagaimana terdapat di firman Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dia ada salawat dan ada salam. Makanya Imam Nawawi mengatakan kalau seandainya tidak ada salam, maka hukumnya makruh. Nah, mungkin kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Imam Al-Ghazali. Maksud beliau di sini wasallallahu, masuk di dalamnya juga salam seperti itu. Ya, masuk di dalamnya juga salam. Atau bisa jadi beliau mengucapkan wasallallahu di mulutnya, kemudian wassalamnya di hati beliau. Itu bentuk ya husnuzon kita kepada Imam Ibnul Jazari. Ala nabihi wa mustafahu, mustafahu yang terpilih ya, terpilih Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Muhammadin wa alihi wa sahbihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, para keluarganya. Berbeda pendapat di sini para ulama, ada yang mengatakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bahkan ada yang lebih luas lagi, semua sahabat Nabi dan semua juga umat muslimin. Itu pendapatnya Imam Nawawi. Wa sahbihi, para sahabatnya. Wa muqri'il Qur'ani ma muhibbihi. Wa muqri'il Qur'an. Muqri artinya adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan muqri juga bisa diartikan adalah eh, orang yang memiliki kiraat dan mengajarkan kiraat. Ya, orang yang memiliki kiraat biasanya dia memiliki empat ke atas, itu disebut muqri.
orang yang mengajarkan qiraat. Kalau seandainya dia memiliki qiraat tapi tidak mengajarkan qiraat, maka tidak disebut muqri. Maka syaratnya di sini kapan disebut muqri? Kalau seandainya dia memiliki qiraat dan mengajarkan kepada yang lain. Karena kan muqri ya, aqra yuqri'u, ya menjadikan dia membaca. Maka dia ini muqri itu harus memiliki qiraat dan mengajarkan ke yang lain, baru disebut muqri. Al-muhibbihi yaitu orang yang mencintai muqri atau bisa juga mencintai Al-Quran. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke biografi Imam Ibnul Jazari. Biografi Imam Ibnul Jazari. Nama beliau Muhammad Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Al-Syafi'i. Muhammad bin Ali bin Yusuf, ya ingat tiga ya, tiga kali Muhammad, kemudian Ali, kemudian Yusuf Al-Jazari Al-Syafi'i. Al-Syafi'i itu maksudnya adalah mazhabnya Syafi'i. Tanggal lahirnya di Damaskus ya, Damaskus tahun 751 Hijriah, dan sudah hafal Al-Quran umur 13 tahun. Kemudian guru beliau Abdul Wahab bin Salar, kemudian Ibrahim bin Abdullah Al-Hamawi, Muhammad bin Saleh, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian anak-anak beliau, nah ini anak beliau itu ada beberapa, 4 atau 5 gitu ya. Kalau mana disebutkan di sini satu anak yang paling masyhur yang memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu Imam Ibnu Jazari. Salah satunya anak beliau itu adalah Abu Bakar Ahmad, ya. Dan anaknya ini punya juga syarah Muqaddimah Jazariyah, ya, yang ditulis sama anak ini. Dia mensyarah Muqaddimah Jazariyah, dia mensyarah nazam bapaknya gitu ya. Nah, itu bagus tuh ta'awun anak dan bapak. Kemudian dikenal dengan Ibnun Nazim, Ibnun Nazim. Dikenal dengan Ibnun Nazim. Jadi kalau kalian kalau kita baca buku-buku tajwid atau qiraat terus menemukan kata-kata Ibnu Nazim, itu maksudnya adalah anak dari Imam Al-Jazari. Kemudian awal amalnya beliau mendirikan Darul Quran di Damaskus dan di Shiraz, Baghdad. Kemudian wafat di Shiraz ya tahun 833 Hijriah. Ya, umur beliau sekitar 80-an, lumayan lama, 833 Hijriah. Kemudian buku-buku yang ditulis beliau sekitar 70-an buku. Ya. Di antaranya An-Nasr fil Qiraat Al-Ashr, kemudian Ghayatul Nihayah fi Tabaqatil Qurra, kemudian Matan Thayyibah Nashr. Ya, ini buku-buku beliau yang masyhur yang ada di qiraat dan tajwid. Beliau tidak hanya menulis di qiraat dan tajwid, juga menulis di sirah, ya, kemudian menulis di hadis, kemudian di fikih juga ada. Cuman yang paling masyhur yaitu adalah buku beliau yang paling uh, dikenal ya, dan termasuk muhakkik beliau itu ada An-Nashr fi Qiraat Al-Ashr. Jadi yang menjelaskan di dalamnya itu adalah qiraat al-kubra. Qiraat 10 yang kubronya, yang kubronya. Jadi semua qiraat yang sekarang yang kubra itu kembali, dan yang menjadi rujukannya itu adalah buku dari Imam Ibnu Jazari ini. Kemudian murid-murid beliau yang paling masyhur ini adalah Abdul Daim Al-Azhari. Ini Abdul Daim murid beliau punya juga syarah Muqaddimah Jazariyah. Kemudian Abdul Qasim Anwairi, ini juga murid beliau dan punya syarah Thaibah Nasyr juga, ya kan. Kemudian Tahir bin Arab bin Ibrahim Al-Asfahani dan lain-lain. Itu beberapa murid beliau yang terkenal. Nah, itu yang berkaitan dengan biografi Imam Al-Jazari. Kemudian berikutnya, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Wa ba'du, maksudnya di sini wa ba'du ba'dal hamdalah, ba'da salawat. Ya, setelah hamdalah dan setelah salawat, inna hadhihi muqaddimah. Inna hadhihi, hadhihi maksudnya manzumah. Manzumah ini muqaddimah gitu. Manzumah ini muqaddimah. Terdapat dua nuskah ya, muqaddimah, muqaddamah, tetapi yang paling masyhur itu kita bacanya muqaddimah. Artinya pembuka atau pembukaan. Bisa juga muqaddimah itu adalah ya bahasa Indonesia aja muqaddimah ya. Ima ala qari'ihi an ya'lamah, yaitu yang wajib ala qari'ihi. Yang dhamir qari'ihi di sini kembali kepada Al-Quran. Jadi yang membaca Al-Quran an ya'lamah, yang perlu dia ketahui. Wajibun alaihi muhattamu. Kenapa wajib? Ya karena dia wajib ain. Makanya di sini takkid ya.
Wajibun alaihim, wajib artinya wajib, alaihim juga artinya wajib, muhattamu artinya wajib juga. Nah, jadi semuanya di sini kenapa diulang-ulang? Ya untuk takkid, untuk penekanan bahwa belajar tajwid sangat-sangat wajib seperti itu. Qabla syuru'i awalan ay ya'lam, yaitu syuru' itu maksudnya sebelum mulai membaca Al-Qur'an, nah, maka dia harus belajar tajwid dulu. An ya'lamu, apa aja yang harus diketahui? An ya'lamu, untuk mengetahui makharijal hurufi was sifat, yaitu makharijal huruf dan sifat huruf. Nah, maka ini menandakan bahwa seseorang kalau ketika ingin memulai mempelajari tajwid, tahsin, ya kan, dan lain sebagainya, dia itu harus mulai dengan makharijul huruf dan huruf. Makanya Imam Al-Ghazali memulainya dengan makharijul huruf, sifat huruf. Yalfizu bi afsahil lughati, yaitu untuk mengucapkan ya atau membaca Al-Quran, maksudnya seperti yalfizu, supaya dia bisa melafazkan atau mengucapkan biifsahil lughati, dengan spasi-spasinya lughah, yaitu lughah Arabiyah, ya. Muharriri tajwidi wal mawaqifi. Muharriri itu artinya adalah mutkini, sambil dia memutkinkan, melancarkan, ya, mempraktekkan at-tajwidi wal mawaqifi, yaitu ahkam tajwid. Ya, tajwid di sini masuk di dalamnya mad, izhar, ya kan. Kemudian masuk di dalamnya idgham, ikhfa, mad, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam tajwid, dari tajwid. Dan jamak wal mawaqif. Mawaqif itu adalah jamak dari mauqif. Mawaqif, tapi di sini maksudnya adalah al-waqf, ya, al-waqf wal ibtida. Jadi masuk di dalamnya waqf dan ibtida. Yang dipelajari itu adalah tajwid, kemudian waqf dan ibtida. Terus apalagi wahai imam? Dia bilang wa malladzi rusima fil masahifi. Ya, ada dua nuskhah di sini. Bisa rusima, bisa rusima. Ya. Tapi yang bagus kita pakainya rusima tanpa tasydid, ya. Wa malladzi rusima fil masahif. Apa-apa yang ditulis di masahif. Masahif dengan jamak. Nah, jamak di sini maksudnya adalah semua mushaf, ya, semua mushaf. Semua mushaf maksudnya adalah mushaf yang dikirim ke berbagai kota pada zaman Utsman bin Affan dulu, ya, karena Utsman bin Affan akan mengumpulkan mushaf, kemudian mengkopinya beberapa, kemudian mengirim ke Mekah satu, Madinah satu, ya kan, kemudian Basrah satu, Kufah satu, Syam satu, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan fil masahifi, karena dia berbeda-beda, ya. Jadi kalau kalian lihat di kiraat itu, ada yang misalkan min tahtihal anhar di surat Taubah, ada yang dibaca tahtihal anhar langsung gak ada min. Nah, di mushafnya Mekah itu pakai min tahtiha. Nah, makanya di sini dibilang semua yang ditulis di semua mushaf. Min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Maktu wa mausul itu adalah pembahasan tentang misalkan ada satu kata an, la, misalkan. Maka di mushaf itu ada yang ditulis langsung Allah, ada yang terpisah nulisnya la, an la, seperti itu, an la. Nah, kalau yang terpisah itu disebut dengan maktu, kalau yang ditulis langsung Allah, ya, menjadi mausul, ya. Maksudnya an sama la-nya itu disambung, ya, itu yang mausul. Kalau an sama la-nya dipisah, itu disebut dengan bedanya itu nanti untuk kita mengetahui bahwa kalau disambung berarti berhentinya di Allah saja. Kalau dipisah berarti boleh berhenti di an sama la. Di wakaf ikhtibari dan wakaf apa namanya, ikhtibari sama ittirari saja, ya, tidak ikhtibari. Wa ta unsa lam takun tuktab biha. Ta unsa atau ta ta'nis lam takun tuktab biha, tidak ditulis di Al-Qur'an dengan ha. Ya, jadi misalkan kata-kata rahmat, rahmat, rahmat di Al-Qur'an itu ada yang ditulis dengan tak marbutah atau ha, ya, gambarnya ha. Ada yang ditulis dengan tak mabsutah, namanya tak mabsutah, yang melebar ke samping seperti itu. Nah, kalau yang ditulis dengan ha atau ta marbutah itu semuanya sepakat membacanya dengan ha sesuai rosem. Ya, rosemnya itu kan ha. Maka dibaca rahmah. Nah, di sini adalah ta yang tidak ditulis dengan ha. Itu ta yang ditulis dengan ta mabsutah. Maka beda pendapat, ya, di antara fuqaha.
Kalau Hafiz dia bacanya rahmat dengan ta, kalau Kisai, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, sebagian qurra itu membacanya dengan ha, rahmah. Nah, itu nanti kita masuk ke bab, nanti bab khusus. Oke, berikutnya pengenalan matan Muqaddimah Jazariyah. Nama, namanya adalah Al-Muqaddimah Fima Yajibu ala qari'il Quran an ya'lamah. Ini namanya. Jadi, apa sih nama matan Muqaddimah Jazariyah? Namanya adalah Al-Muqaddimah. Gitu. Walaupun sebenarnya Imam Al-Jazari tidak secara terus terang memberi nama itu, tetapi kan kita ketahui dia bilang inna hadhihi muqaddimah, itu udah ketahuan. Ya, beda dengan Tuhfatul Atfal, dia bilang samaituhu bi Tuhfatil Akhir. Tapi kalau ini kan walaupun nggak secara terus terang dia memberikan namanya sama itu seperti itu, tetapi kita bisa paham bahwa nama matan Jazariyah ini adalah Al-Muqaddimah. Juga yang mengatakan namanya adalah Manzumah Jazariyah seperti itu. Nah, jumlah baitnya ada 107 bait ya. Ada dua bait tambahan ulama dengan menggunakan wazan syair Bahrul Rajaz. Bahrul Rajaz itu ala wazan mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Itu ya, dan wazan yang paling mudah di antara wazan yang lain. Tanpa menulis judul setiap bab. Jadi judul setiap bab itu bukan perkataan Imam Ibnul Jazari. Makanya berbeda antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Ya, sebagian ada mengatakan misalkan babu tarkik dan ini dan lain. Babu tarkik, wahkamin mutafarriqah, babu tarkik, ada yang nulis babu tarkik, tafkhim, ya banyak yang beda-beda. Tergantung tehnya dan tergantung cetakannya juga. Ya, maka kenapa? Karena itu bukan perkataan dari Imam Ibnul Jazari. Oke, berikutnya pembahasan yang ada di Muqaddimah Jazariyah ini. Kalau ditambah dua bait berarti ada 109 bait. Ya. Bait itu kalau menghafal Muqaddimah Jazariyah dihafalnya 109 bukan 107 biar lengkap gitu ya. Kemudian berikutnya makharijul huruf dan sifat huruf, ada pembahasan makharijul huruf, sifat huruf, hukum pelajari tajwid, hukum ra, tafkhim, tarkik, lam, mim, sukun, hukum nun sukun, tanwin, hukum mad, qasr, waqaf, ya. Maktub, usul, hamzah wasal, ismam, rom, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang bahwa Muqaddimah Jazairiyah ini adalah matan yang hampir semua pembahasan tajwid ada di dalam. Walaupun tidak semua ya. Kayak nabar itu belum nggak ada di Jazairiyah. Kayak akwal mudud itu tidak ada. Kayak mutaba'idan itu tidak ada juga. Tetapi kita bisa bilang simpulkan bahwa kebanyakan ya, kebanyakan dari bab-bab yang ada di tajwid itu ada di Muqaddimah Jazairiyah, makanya banyak yang menghafalnya. Kemudian kelebihan matan Jazariyah, kelebihannya hampir semua bab tajwid ada, mudah bahasanya, ringkas dan padat, mudah menghafalnya. Kemudian berikutnya, kekurangannya ada bab yang tidak terlalu penting banget. Ada dalam bab bad dan zo. Ini pendapat anda pribadi ya, Allah alam. Ya, seperti bab bod dan zo itu walaupun bab itu sebenarnya penting ya, tapi tidak terlalu penting banget lah, istilahnya seperti itu ya. Karena bab ini kan adanya karena kesalahan yang terjadi pada zaman Imam Ibnu Jazari. Dia buat bab ini, Mazo. Nah, sekarang udah zaman kita sekarang kan, kalau dia bisa mengucapkan dot dan zo dengan baik, nah, jarang yang ada kesalahan dan juga tidak perlu dipaparkan semua bab dot dan zo semuanya ada di Al-Quran, gitu kan. Ya, seharusnya kalau mau lengkap berarti dibuat juga bab dot, dot, lagi bab sod dan sin misalkan. Nah, nanti buat lagi bab misalkan kho dan nah, ya. Jadi kalau kalian nanti menulis matan juga boleh. Ya, makanya matan Jazari dan matan-matan yang lain atau buku-buku yang lain itu ditulis adalah untuk solusi bagi masyarakat pada zaman itu. Ya, makanya ada di Arab itu ada sebagian kabilah itu dia tidak bisa mengucapkan dot dan zo gitu ya. Dia gitu kan gitu zo diucapkan dot diucapkan zo. Hanya salah satu penyebab kenapa ada bab ini itu adanya kesalahan di masyarakat pada zaman Imam Al-Jazari. Itu yang berkaitan dengan bab mukadimah ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kita sekarang lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab makharijul huruf.
bab makharijul huruf. قال الإمام ابن الجزري مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مخارج الحروف itu ada 17 على الذي يختاره من اختبر, bagi orang-orang yang memilihnya. Man ikhtabar. Siapa orang-orang yang memilih ini? Yaitu orang-orang yang mencari, meneliti dengan sangat teliti, ya, akan mengetahui bahwa makharijul huruf itu ada 12. Maka di sini kata-kata ikhtaruhu, memilihnya, berarti menandakan di situ ada pilihan. Maksudnya berarti ada perbedaan pendapat ulama. Maka Imam Al-Jazari memilih, ya, beliau memilih pendapat Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya. Imam Al-Farahidi. Kemudian jadi ada perbedaan nanti yang dijelaskan. Kemudian di sini fa'aliful jawfi. Di sini ada dua, ya, ada lil jawfi alif. Nah, fa'aliful jawfi, yaitu alif itu untuk jawf, wa ukhtaha, saudara dari alif. Dan dari alif itu adalah waw dan ya. Wahi, dan huruf mat ini, yaitu yang tiga huruf ini, huruf maddin, dan tiga huruf ini singkat wai, ya. Eh, huruf maddin. Nah, maka disebut huruf mad. Bil hawa tantahi, yaitu udaranya itu habis. Jadi ketika mengucapkan huruf mat, udara kita itu sampai habis masih bisa gitu. Ba, mi, bu, lil hawa tantahi. Sampai udara habis itu masih bisa diucapkan huruf mat itu maksudnya. Kembali aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian ada halqi, yaitu vokal tenggorokan. Ada dua huruf hamzun ha'u, hamzah dengan ha. Summa liwastihi fa'ainul ha'u. Ada nuskhah yang lain itu pakainya wa min wasfi. Nah, wa min wasfi ainun min wasatihi ainun. Dan yaitu di wasat, ya, wasat tengah tenggorokan, itu ada ain sama ha. Adnahu ghainul qa'uha wal qaf. Dan adnal haq, atau disebut dengan ujung, ya, ujung tenggorokan itu ada ghain sama kha. Wal qafu aqsal lisani fawqa sunnah. Ini qaf itu ada di aqsal lisan, pangkal lidah yang paling belakang, ya. Summal kaf, kemudian kaf. Sekarang kita akan masuk perbedaannya, ya. Ini dia perbedaan jumlah makhraj makhraj huruf, ya. 14 makhraj itu adalah pendapatnya. Oh, jadi yang dihilangkan itu adalah jauf, ya, kemudian makhraj nun, lam dan ro jadikan satu makhraj, maka jadinya 14. 16 makhraj itu Sibawai dan Imam Syatibi. Imam Sibawai dan Imam Syatibi itu dia katakan 16 makhraj, maka yang dihilangkan adalah jauf. Nah, Imam Al-Khalil dan Imam Al-Jazari mengatakan dia ada 12 makhraj. Dia ada 12. Nah, kemudian pendapat yang lain yaitu setiap huruf makhrajnya sendiri. Nah, tapi pendapat yang terakhir ini pendapat yang sangat lemah sekali, yaitu pendapat Ibnu Hajib, itu mengatakan setiap huruf makhraj itu kurang tepat, karena kalau seandainya kita di mana makhrajnya hamzah, pangkal tenggorokan, di mana makhrajnya ha, dia tetap menjawab pangkal tenggorokan. Kalau seandainya setiap huruf adalah makhrajnya sendiri, seharusnya dia menjawab dengan yang lain, bukan di pangkal tenggorokan seperti itu. Oke, kemudian pembagiannya, pembagian makhrajul huruf ada al-jauf, ya, secara umum ini, ya, al-halaq yaitu tenggorokan, al-lisan, kemudian asyafatan, kemudian al-khayshum. Nah, macam-macam makhraj, ya, makhraj itu ada dua. Ada muhaqqaq, artinya yang kita tahu tempatnya itu di mana, gitu. Tahu tempatnya di mana. Di tempatnya misalnya aqsal halqi, tempatnya di misalkan di tengah lidah, ya, tempatnya di situ, gitu. Jelas tempatnya. Nah, al muqaddar, muqaddar itu yang kira-kira, ya, tempatnya itu tidak begitu jelas. Jadi dikira-kira tempatnya kira-kira di sini nih. Ya, makhraj yang menjelas tempatnya dengan pasti. Kan al-jauf. Al-jauf itu di mana? Maka al-jauf itu misalnya disebut rongga mulut, rongga tenggorokan. Paling gitu aja. Jadi kita kita tidak bisa memastikan, wah, di rongga mulut nih di bagian ini. Nah, maksudnya seperti itu, namanya disebut dengan muqaddar, ya. Oke. Yang pertama al-jauf. Al-jauf itu adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Keluar di dalamnya huruf mad, wai. Contohnya
qala, yaqulu, qila, nuhiha. Singkatnya, nuhiha. Gitu. Al-jawf. Maka ketika mengucapkan nuhiha, itu, itu adalah rongga yang di mulut dan rongga yang di. Oke. Berikutnya al-halq. Al-halq, aqsal halqi, yaitu pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan, huruf hamzah, ya. A, ah, a, ah, ya seperti itu. Kemudian wasatul halq, wasatul halq atau tengah tenggorokan, ada huruf ain dengan ha, a sama ah. Kemudian adnal halq atau ujung tenggorokan, ada ghain dan kha, l sama akh. Maka untuk mengetahui makhrajnya itu harus disukunkan hurufnya. Ah, gitu ya. Dan apa bedanya hamzah dengan ha? Kalau hamzah dia agak belakang, sama-sama di pangkat tenggorokan, cuma hamzah belakang, depannya ha. A, ah. Ini juga sama seperti itu. Gitu. Kemudian berikutnya l sama akh. Urutannya seperti itu. Kemudian udah selesai di sini al-haqid. Ada lagi yang berikutnya. Nah, wal qafu. Nah, kita sekarang pindah ke makhraj yang ada di lidah. Ini sudah selesai yang ada di tenggorokan. Nah, kita pindah yang lidah. Wal qafu aqsal lisan. Qaf itu ada di pangkal lidah. Kemudian kaf juga di pangkal lidah. Asfalu, ya, dia agak. Wal wastu fadimun shin, ya. Wastu maksud di sini adalah tengah lidah. Itu ada jim, shin, dan ya. Wadadu min hafiti wal ya. Dan dad, hafah, hafah itu adalah pinggir lidah atau tepi lidah. Idh waliyal adras, yaitu kalau seandainya bertemu dengan adras, waliyal adras, itu maksudnya bertemu dengan adras. Min aisara au yumna, itu dari kiri maupun dari kanan. Jadi bisa dari kiri elm, dari kanan elm, atau dari kedua-duanya elm yang dot, ya. Wala muadnaha limuntahaha, dan lam itu adalah di ujung tepi lidah, ya, limuntahaha, sampai ke ujung lidah, kepada, sampai ke ujung lidah, ya, atau sampai ke ujung tepi lidah. Wa nunu min tarafihi, dan nun itu dari ujung lidah. Ij'alu, ij'alu tahta lam, maksudnya seperti itu, ya. Jadikanlah nun ini di bawah lam. Jadi kalau kita, ini lam, ya, nanti nun itu di bawahnya. Ra yudanihi li zahrin al-khalu, dan ra yudanihi yuqaribuhu, ya, dekat dengan nun tadi. Li zahrin adkhalu. Li zahar, zahar itu artinya punggung lidah. Adkhalu, lebih masuk ke dalam. Ya, lebih masuk ke dalam. Jadi yang ra itu di ujung lidahnya, tapi ujung lidah yang agak ke dalam. Zahrul lidah atau punggung ujung lidah. Jadi kalau ini zaharnya agak dalam sedikit, itu yang ra. Dekat dengan nun, ya. Jadi urutannya di atas itu lam, dan di bawah nun, di bawahnya lagi baru ra. Wa ta wa dal wa ta minhu wa min. Dan ta dan dal dan ta minhu itu, dan maksudnya adalah di ujung lidah. Wa min ulya sanaya, bertemu dengan usul ulya sanaya. Maksudnya di sini adalah pangkal gigi seri, pangkal gigi seri atas. Jadi yang to dan pangkal gigi seri. Sofiru mustaqim, dan sofir di sini sebutkan sifatnya, tapi maksudnya hurufnya, ya, sad, sin sama zai. Mustaqim minhu, mustaqim maksudnya sabit, tetap, minhu tetap dia di ujung lidah. Wa min fawqi sanaya sufla, yaitu bertemu dengan gigi seri bawah. Sanaya sufla bertemu dengan gigi seri bawah. Az. Kalau fawq ini, kenapa disebut fawq? Karena dia kadang-kadang dia menyentuh gigi seri atas, kadang dia menyentuh, melewati yang di atas, apa? Yang di atas gigi seri bawah. Ya, ada sebagian mengatakan fawq sana itu yang lewat adalah suara atau udara kita lewat di situ. Wadza wazalu wasalil ulya, wadza wasalil ulya, yang za dan dal itu ada di ulya min tarafihim, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Al, ya, as, ya. Oke, kita masuk pembahasannya sedikit.
lisan yaitu pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak yaitu huruf kaf, eh, huruf qaf ini apa ini salah tulis ya. Qaf, huruf qaf ya. Langit-langit lunak. Jadi langit-langit itu ada dua ya. Ada yang lunak kalau kalian lidahnya ke belakang di atas, ada yang lunak di belakang. Nah itu qaf. Kemudian yang kaf itu agak ke depan, yang langit-langit yang agak keras ak ya, yang qaf ak, yang depannya ak gitu ya. Kemudian wasatul lisan, tengah lidah, itu ada jaish ya, aj, ash, nah, ai. Kemudian yang ya tengah lidah bertemu tengah langit-langit gitu. Ash, ai. Yang jim menyentuh, yang ya sama shin tidak menyentuh. Kemudian hafah itu ada dua makhraj tepi lidah yaitu dhad ya. Tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. L, L boleh kiri boleh kanan, L boleh juga tengah. Kemudian lam. Nah, lam ini dia di pinggir lidah juga sampai ke ujung lidah bertemu dengan gusi paling atas. Nah, al, al, gusi paling atas, al, ya. Nah, nanti di bawahnya baru ada nun, ya. Nanti di bawahnya baru ada ini lanjutannya. Nah, di bawahnya baru ada nun, an, di bawahnya lagi baru ada ro, r, ya dianggap ini gusi gitu ya. Gusi. Nah, yang paling atas, yang paling dalam itu ada lam, al, kemudian di bawahnya nun, an, kemudian di bawahnya ro, r. Nah, seperti itu. Kemudian ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah itu ada sofi, as, ya, gigi seri bawah, as, as, al. Kemudian ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, yaitu zo sama zal sama sa.